Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada pertemuan kali ini, khususnya kelas 10 pelajaran sejarah Indonesia, Bapak akan menyampaikan materi terkait konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, waktu dan ruang dalam sejarah. Tapi sebelum Bapak melanjutkan materi ini, tujuan dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian semuanya dapat menjelaskan pengertian konsep kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Bahkan bisa menerapkannya dalam merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum ke materi selanjutnya, Bapak akan bertanya. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu apa pengertian dari kronologis, bahkan contoh dari peristiwa kronologis, atau bisa mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Bapak yakin kalian sebagian itu sudah pada tahu terkait kronologis. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, kita lanjut ke materi berpikir kronologis dalam sejarah. Kronologis mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Pengetahuan ini sangat penting dalam pelajaran sejarah yang senantiasa menekankan perlunya mengurutkan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktunya, yaitu menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi terlebih dahulu daripada yang terjadi kemudian selanjutnya. Contohnya misalkan, peristiwa yang terjadi tahun 1145 lebih didahulukan daripada peristiwa yang terjadi pada tahun 1946. Tuh. Dibalik atau kebalikan dari kronologis itu ada anakronsitis. Kalau tadi kronologis itu urutan atau peristiwa berdasarkan urutan waktu, kalau anakronsitis itu berdasarkan atau mencampur adukan, bahkan memutarbalikan urutan peristiwa sehingga memberikan pemahaman yang salah. Jadi campur aduk atau memutarbalikan. Ini cara berpikir anakronisitis ini menyalahi gambaran sebagai proses yang bergerak menurut garis lurus dari awal hingga akhir. Karena tadi mencampur adukan atau memutarbalikan. Anakronsitis menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi terlebih dahulu di belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi di kemudian. Contoh, proklamasi lebih didahulukan daripada peristiwa Rengas Dengklok. Selain itu juga perlu dibedakan antara konsep kronologis dengan konsep periodisasi. Kalau periodisasi yaitu pengelompokan peristiwa, sudah jelas peristiwa sejarah, dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu.
berdasarkan ciri-ciri yang sama. Sedangkan kronologi merupakan urutan waktu terjadi peristiwa dari yang paling awal hingga paling akhir. Itu beda. Jadi antara kronologis dengan periodisasi sudah jelas beda. Itu tadi sudah dijelaskan berpikir kronologis. Sekarang berpikir diakronik dalam sejarah. Apa sih diakronis itu dan berasal dari bahasa apa? Diakronis berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak dapat berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Kenapa? Karena sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Itu berpikir diakronik. Sekarang berpikir sinkronik dalam sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, dari syn, S-Y-N ya, syn. Artinya dengan, dan chronos yang artinya waktu atau masa. Pengertian berpikir sinkronis dalam sejarah mempunyai arti yaitu mempelajari atau mengkaji struktur atau karakter suatu peristiwa dalam sejarah, kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Tuh. Berpikir dengan pendekatan sinkronis dalam sejarah yaitu mempelajari peristiwa yang sejaman atau bersifat horizontal. Sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Tuh. Ini ciri-cirinya bisa, yang pertama yaitu kerangka berpikir sinkronis mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. Yang kedua, konsep berpikir sinkronis memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem terstruktur. Selanjutnya, bisa menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian, menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis, dan yang terakhir digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, dan ekonomi, serta antropologi dan arkeologi. Itu tadi terkait dengan sinkronis, berpikir sinkronis dalam sejarah. Sekarang ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang dan waktu dalam sejarah ini tidak bisa dipisahkan, karena dalam sejarah ruang atau tempat itu merupakan unsur penting yang harus ada. Ruang atau tempat terjadinya peristiwa atau kejadian sejarah terkait dengan unsur geografis. Artinya ruang itu adalah tempat. Setiap komunitas yang mendiami kawasan tertentu seperti suku bangsa ataupun bangsa memiliki pola pikir dan sistem budaya yang memiliki dari pendahuluannya. Dengan demikian, kisah sejarah manusia merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi pada suatu ruang atau tempat tertentu. Contoh, peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya merupakan sejarah lokal yang diangankan menjadi sejarah nasional karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap daerah lain dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Tadi sudah secara umum